Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar subbab ketiga dari bab 3, berarti gejala-gejala pada fluida statis. Nah, di sini kita akan belajar tentang tegangan permukaan, gejala kapilaritas, dan viskositas serta hukum Stokes. Nah, kita lihat dulu yang pertama, tegangan permukaan. Nah, kita lihat di contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada serangga air, dia bisa berjalan di atas air, bahkan bisa berlari di atas air, tapi dia tidak takut untuk tenggelam. Dia tetap stay di atas permukaan air. Nah, beda lagi dengan yang sampingnya ini. Sama ya. Maksudnya beda hal gitu. Yang sampingnya itu adalah klip kertas. Dia terbuat dari logam, tapi dia tetap berada di atas permukaan air. Dia tidak tenggelam, padahal massa jenis dari logamnya itu dia lebih besar daripada massa jenis dari airnya. Nah, atau kita bisa lihat nih dari percobaan ini ya, saat silet dia dimasukkan ke dalam air, siletnya dia akan tetap berada di atas, tetap terapung. Padahal massa jenis dari bajanya itu lebih besar daripada massa jenis dari airnya. Nah, ini berbeda hal dengan saat kalian meletakkan bola di atas air, bolanya tetap akan terapung. Ya, karena memang massa jenis dari udara itu yang memang lebih kecil daripada massa jenis airnya, maka sudah sewajarnya bahwa dia akan terapung. Berbeda halnya dengan yang 3 contoh tadi. Yang pertama, karena dia massa jenis bendanya itu lebih besar daripada massa jenis airnya, maka tadi tidak wajar gitu ya, tidak wajar untuk dia mengapung. Nah, ini karena tegangan permukaan, yaitu kecenderungan suatu zat cair untuk menegang, seperti ada selaput tipis, padahal tidak ada selaput tipisnya. Nah, itu bisa kalian lihat bahwa seperti ada yang memisahkan antara air dengan bendanya, padahal itu tidak ada. Jadi itu adalah air gitu. Nah, oke. Terus kita ke rumus. Nah, tegangan permukaan itu adalah perbandingan antara gaya tegangan dengan panjang permukaan tempat gaya tersebut bekerja. Atau kita bisa menuliskannya gamma sama dengan F per L. F itu adalah gaya pada permukaan zat cair atau Newton satuannya. Terus yang L itu adalah panjang garis permukaan zat cair, itu satuannya meter. Dan gamma itu adalah tegangan permukaan, satuannya itu adalah Newton per meter berarti. Nah, terus kita lanjut ke tegangan permukaan menurut teori partikel. Nah, di sini kita akan belajar dua istilah lagi, itu ada adesi dan kohesi. Nah, kalau yang adesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Berarti tidak sama gitu kan. Berarti contohnya adalah air dengan kaca, terus air dengan plastik, air dengan logam misalnya, dan sebagainya. Nah, kalau yang kohesi, dia adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis, berarti sama. Nah, contohnya adalah air dengan air, atau mungkin ya pokoknya sama gitu lah ya. Terus tegangan permukaan menurut teori partikel. Nah, di sini ada bejana yang dikasih air, terus ada dua partikel yang keadaannya itu berbeda. Yang A itu dia sepenuhnya berada dalam air, terus yang B dia sebagian berada dalam air, sebagian tidak. Nah, kita lihat yang A. Dia sepenuhnya di dalam air. Nah, si partikel A ini dia dalam keadaan setimbang karena mengalami gaya tarikan yang sama, yang besarnya sama dari segala arah. Ke atas besarnya sama, ke samping besarnya sama, ke bawah besarnya sama, terus ke samping kiri besarnya juga sama. Nah, berbeda halnya dengan yang partikel yang B. Dia sebagian berada di atas permukaan air, terus sebagian lagi dia berada dalam air. Nah, berarti kalau yang tidak berada dalam air, berarti yang di permukaan air dia bersentuhan dengan udara, dengan molekul udara. Nah, molekul udara itu dia letaknya itu berjauhan. Nah, beda kalau molekul di air. Kalau molekul di air itu lebih rapat daripada molekul di udara. Nah, karena molekul di udara itu dia berjauhan, maka tidak ada gaya tarik-menarik dari atas permukaan zat cair. Nah, partikelnya dia akan tertarik maka ke dalam zat cairnya, karena dia ya gaya tarikannya cuma yang dari airnya itu. Ke samping kena gaya tarikan, ke bawah kena gaya tarikan, dan ke samping kiri juga kena gaya tarikan. Nah, terus bentuk permukaan zat cair. Di sini yang A itu adalah tabung yang berisi air, terus yang B itu
tabung yang berisi raksa. Nah, kalau yang A, dia airnya tuh membentuk meniskus cekung, ya karena memang bentuknya cekung. Nah, kalau begini berarti sudut kontak atau tetanya itu kurang dari 90 derajat. Nah, kalau yang B itu raksa, dia membentuk meniskus cembung, ya karena emang bentuk airnya dia cembung gitu. Nah, terus yang A, dia adesi lebih besar daripada kohesi. Tadi adesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Berarti yang A ini kita gampangkan saja ya istilahnya. Kalau yang A itu airnya tuh lebih suka sama kaca, sama dinding kacanya daripada sama airnya gitu. Makanya dia lebih nempel sama si airnya. Maka adesi lebih besar daripada kohesi. Terus kalau yang B, dia kohesi lebih besar daripada adesi. Si raksanya, nah ini raksa bukan air, si raksa dia lebih suka kalau dia ya bersamaan dengan sama raksa, dia nggak suka sama kacanya, maka dia menjauh dari kaca, maka bentuknya dia cembung gitu. Nah, kohesi lebih besar daripada adesi. Nah, terus kita ke gejala kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik turunnya air dalam celah atau pipa kecil. Nah, yang A dia itu tadi yang meniskus cekung, terus yang B dia meniskus cembung. Kalau yang A itu tadi cekung, dia gejalanya itu naik. Terus kalau yang B dia cembung, maka gejalanya turun. Makanya kapilaritas adalah gejala naik turunnya air. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Dengan satuan-satuannya masih sama seperti sebelumnya. Nah, terus kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini air yang masanya 1 gram per cm kubik dapat naik dalam pipa kapiler setinggi 10 cm. Jika diameter pipa kapiler 0,4 mm dan sudut kontak air dengan tabung 37 derajat, hitunglah besar tegangan permukaan airnya. Nah, di sini diketahui massa jenisnya adalah 1 gram per cm kubik. Kita jadikan kilogram per meter kubik, berarti 10 pangkat 3 atau 1000 kg per meter kubik. Terus naik dalam pipa kapiler setinggi 10 cm. Berarti Y-nya 10 cm, kita jadikan meter, berarti 0,1 meter. Jika diameter pipa kapiler 0,4 mm. Nah, D-nya berarti 0,4 mm. Tapi yang kita pakai di rumus itu adalah jari-jari. Berarti jari-jarinya yang dibagi 2. Berarti R sama dengan 0,2 mm. Atau 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, sudut kontak air dengan tabungnya itu adalah 37 derajat. Nah, kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Nah, yang ditanyakan adalah gamma atau tegangan permukaannya. Maka rumusnya jadi gamma sama dengan Y rho GR per 2 cos theta. Nah, kita masukkan, berarti jadinya 0,1 kali 10 pangkat 3 kali 10 kali 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, tetanya tadi adalah 37 derajat, berarti cos theta-nya adalah 0,8 atau 4 per 5. Nah, yang atas itu kita kalikan, hasilnya adalah 0,2, terus yang bawah hasilnya 1,6, berarti hasil akhirnya adalah 0,125 Newton per meter. Gitu. Nah, kita lanjut ke viskositas dan hukum Stokes. Kita bahas dulu yang pertama adalah viskositas. Viskositas adalah ukur kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan yang terjadi pada fluida. Nah, yang A itu adalah ada kental manis, yang B ada air susu. Nah, kalau yang kental manis, kalau kalian nuang kental manis ke dalam gelas, dia akan lebih lama turunnya ya kan daripada saat kalian menuangkan susu ke dalam gelas gitu. Dia lebih cepat. Nah, itu yang dinamakan viskositas. Ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan yang terjadi pada fluida. Nah, terus kita lanjut ke hukum Stokes. Bunyi hukum Stokes adalah jika sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola itu akan bekerja suatu gaya dalam bentuk gaya gesekan dan arahnya berlawanan dengan arah bola itu sendiri. Nah, Bapak Stokes ini dia menuliskan rumus Fs sama dengan K eta V. Nah, karena Bapak Stokes dia menggunakan
percobaannya menggunakan bola, ya maka kita ubah K-nya, koefisiennya menjadi koefisien bola. Nah, koefisien bola, K bola, itu adalah 6 pi/r. Berarti kita masukkan ke dalam rumus, berarti Fs sama dengan 6 pi/r eta V. Dengan Fs itu adalah gaya gesek, satuannya Newton, R itu adalah jari-jari bola, satuannya meter, terus V itu adalah kecepatan bola, satuannya meter per second, terus eta adalah koefisien viskositas, satuannya adalah Newton per meter kuadrat second, atau Pascal second. Itu sama aja. Nah, lanjut ke kecepatan terminal. Kecepatan terminal adalah keadaan saat bola bergerak dengan kecepatan besar yang tetap. Nah, saat kalian menjatuhkan bola ke dalam air, nah pasti percepatannya bolanya itu akan dipercepat. Nah, tapi saat keadaan tertentu, saat waktu tertentu, dia bolanya akan dalam keadaan setimbang. Berarti sigma F sama dengan 0. Atau resultan yang bekerja pada benda itu adalah 0. Nah, kita jabarkan resultan-resultannya. Nah, di sini ada W itu ya, dari berat yang ke bawah, terus ada Fs, ada gaya gesek, terus ada Fa atau gaya angkatnya. Nah, yang ke bawah kita anggap aja positif, terus yang ke atas kita anggap negatif. Nah, berarti W minus Fs gaya geseknya minus Fa gaya angkat bolanya. Nah, karena fluida ya pasti ada gaya angkatnya gitu kan. Tadi sama dengan 0. Berarti Fs sama dengan W minus Fs sama dengan W minus Fa. Nah, karena tadi bolanya setimbang, berarti volume benda itu sama dengan volume fluida yang dipindahkan oleh bola. Berarti Vb sama dengan Va. Nah, Fs kita masukkan 6 pi/r eta Vt. Itu dari slide yang sebelumnya ya, dari Fs. Nah, sama dengan W itu berarti rho B GVB minus rho A GVA. Nah, karena VA itu kan sama dengan VB, ya udah kita langsung ganti aja VB. Berarti Vt itu adalah GVB dalam kurung rho B min rho A per 6 pi/r eta gitu. Nah, tadi Bapak Stokes itu kan dia melakukan percobaan dengan bola ya. Berarti kita ubah persamaan tadi itu yang berkaitan dengan bola. Berarti volume bola. Volume bola adalah 4/3 pi/r pangkat 3. Maka persamaannya menjadi, nah yang VB tadi itu, yang slide sebelumnya, kita ubah menjadi 4/3 pi/r pangkat 3. Nah, kita di sini bisa coret-coret ya. 4 sama 6 kita coret. Yang 4 dapat 2, yang 6 dapat 3. Nah, terus kita bisa coret lagi pi sama pi. Terus yang atas R pangkat 3 dengan R. Nah, yang R pangkat 3 berarti jadi R kuadrat. Nah, maka rumusnya menjadi Vt sama dengan 2GR kuadrat dalam kurung rho B min rho A per 9 eta. Nah, contoh. Sebuah bola berdiameter 4 mm dijatuhkan dalam minyak pelumas yang berada dalam tabung. Jika massa jenis pelumasnya adalah 0,8 gram per cm kubik, massa jenis bolanya adalah 2,6 gram per cm kubik, viskositas pelumasnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 Pascal second, hitunglah besar kecepatan terminalnya. Nah, di sini gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, yang pertama, sebuah bola berdiameter 4 mm, berarti D-nya 4 mm. Yang dipakai adalah jari-jari, berarti 2 mm. Kita jadikan meter, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, terus, massa jenis pelumasnya adalah 0,8 gram per cm kubik. Berarti rho A ya. Massa jenis dari minyak pelumasnya adalah 0,8 gram per cm kubik. Kita jadikan ke kilogram per meter kubik, berarti 800 kg per meter kubik. Nah, terus ada lagi massa jenis bola, berarti rho B adalah 2,6 gram per cm kubik. Berarti kita jadikan kilogram per meter kubik, berarti 2600 kg per meter kubik. Nah, viskositas pelumas, berarti eta. Etanya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 Pascal second. Yang ditanyakan adalah kecepatan terminal atau Vt. Kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, kita masukkan aja semua angka-angkanya ya. Karena tadi bola, berarti kita pakai rumus yang
hari sebelumnya ini. Nah, kita masukkan 2 kali 10 kali 2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dalam kurung 2600 min 800 dibagi 9 kali 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, hasilnya 0,144 dibagi 0,018. Hasilnya adalah 8 meter per second. Nah, oke, jadi untuk bab 3 sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi di fluida dinamik di bab 4. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.